Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas apakah ada untungnya jika kita membudidayakan ikan gurame skala rumahan dengan luas kolam yang tidak terlalu luas dan juga jumlah kolam yang tidak terlalu banyak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe channel Lebung Berani, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu apakah kita dapat untungnya jika kita terjun dalam usaha budidaya ikan gurame namun tidak skala besar teman-teman, skala rumahan. Jadi di sini saya memberikan contoh kepada teman-teman sekalian dari kolam yang saya miliki teman-teman. Nah, di sini kolam yang saya miliki ini belum dinyatakan atau belum dikatakan skala industri besar ya teman-teman, tapi budidaya skala rumahan teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu ya, supaya teman-teman paham dan juga nanti dapat ilmu yang saya berikan kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang pertama yaitu ukuran kolam. Nah, di sini maksudnya jika teman-teman ingin turun ke dunia budidaya ikan gurame skala rumahan, ada baiknya teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu ukuran kolam atau spesifikasi kolam tersebut teman-teman. Teman-teman boleh mencoba menggunakan kolam terpal, kolam tanah dan juga kolam beton. Misalnya saya kasih contoh ya, kolam yang ideal untuk ikan gurame itu yaitu 1 kali 1, kemudian tingginya juga 1 meter. Jadi teman-teman bisa isi airnya yaitu 80 cm. Nah, kenapa demikian? Karena ikan gurame ini ukurannya jauh lebih besar dari ikan-ikan lain teman-teman. Nah, ideal dalam satu kolam 1 kali 1 dan tingginya 1 meter itu idealnya hanya diisi 25 ekor saja teman-teman, tidak boleh lebih. Kenapa demikian? Karena kalau kita isi terlebih banyak atau lebih banyak, nanti kemungkinan ikannya akan sumpek ataupun sempit di dalam kolam tersebut dan akibatnya akan terjadi kematian pada ikan teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan masuk di sini yaitu sesuaikan ukuran kolam dan jumlah tebar ikan yang kita masukkan dalam kolam tersebut teman-teman. Poin yang kedua yaitu perawatan teman-teman. Walaupun kita punya kolam 1 kali 1 dan tinggi 1 meter dengan populasi ikan hanya 25 ekor, namun kita harus tetap merawatnya teman-teman. Kita perhatikan kondisi airnya, kemudian kalau airnya kotor bisa kita ganti ataupun kita kuras setengah 50%, kita buang 50%, kita ganti airnya, dan kita juga merawat di bagian permukaan kolam teman-teman. Jika ada kotoran silakan kita bersihkan. Nah, itu merupakan perawatan yang sering dilakukan oleh pembudidaya ikan gurame. Jadi jika ingin untung, tentu saja kita harus merawat kolam kita dan ikan-ikan kita teman-teman. Kita masuk ke poin yang ketiga teman-teman, yaitu pengelolaan pakan. Nah, di sini maksudnya pengelolaan pakan yaitu ikan gurame ini memiliki 2 makanan yang bisa kita kelola ataupun kita hemat teman-teman. Nah, contohnya ikan gurame ini memakan pelet dan juga pakan alternatif berupa dedaunan hijau seperti daun talas, kemudian daun ubi, daun kates, daun pepaya, dan daun hijau yang teksturnya lembut teman-teman. Nah, di sini saya membahas daun talas teman-teman, saya ambil contoh. Nah, jadi ketika kita membudidayakan ikan gurame di dalam kolam, ada baiknya kita atur pengelolaan pakannya. Jadi kita tidak setiap hari memberikan pakan berupa pelet kepada ikan gurame kita. Jadi kita selingi dengan
memberi pakan alternatif berupa daun talas, dedaunan hijau lainnya. Nah, seperti saya ini teman-teman ya, di kolam 1,5 meter saya dengan tinggi 1 meter dan lebarnya 1 meter, itu saya hanya menghabiskan pakan sampai panen itu hanya 3 kg teman-teman. Selebihnya saya gunakan pakan alternatif berupa daun talas teman-teman. Jadi saya menghemat pengeluaran saya dalam bidang yaitu pakan berupa pelet teman-teman. Jadi pakan alaminya saya dapatkan di hutan berupa daun talas, dan tentu saja itu juga bisa membuat ikan besar teman-teman. Selain itu, daun talas juga mengurangi pengeluaran saya teman-teman dalam pembelian pakan pelet, dan juga tentu saja itu membuat saya untung teman-teman. Poin yang terakhir teman-teman yaitu pemasaran. Nah, jadi di sini maksudnya jika teman-teman membudidayakan skala rumahan, tentu saja berbeda dengan pemasaran skala industri ataupun skala besar ya teman-teman ya. Jadi kalau skala rumahan mungkin kita hanya bisa menjual ikan kita ke warung-warung, mungkin yang pedagang ikan kecil-kecilan ataupun dengan tetangga kita teman-teman. Jadi pemasaran di sini tidak luas. Jadi kita harus jeli. Bisa juga kita memasarkan ikan-ikan kita di media sosial, misalnya dari mulut ke mulut dan lain sebagainya teman-teman. Nah, namun di sini sedikit masukan untuk teman-teman yang membudidayakan secara skala kecil ya teman-teman ya. Nah, perhatikan pasarnya juga teman-teman. Jangan nanti kualitas ikan kita baik namun ditawar dengan harga yang cukup murah teman-teman. Nah, jadi kita dapat menolak ataupun tidak menjual ikan kita dalam harga yang murah teman-teman. Nah, itulah yang membuat kita untung dalam membudidayakan ikan gurame skala rumahan teman-teman. Oke teman-teman, itu saja pembahasan pada video kali ini. Mohon dukungannya ya teman-teman ke channel Lebung Berani dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Terima kasih teman-teman.